adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 13 April 2021, hari biasa pekan kedua Paskah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, secara liturgis setelah Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-Mu, baptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Maka kami kemudian merefleksikan kembali iman kami, di mana iman itu ditujukan pada awalnya kepada Nikodemus yang mengkritisi imannya dan bertanya serta berbagi dengan Yesus, dan Yesus menerangkannya dengan luar biasa. Kami mohon agar Engkau juga hadir dalam proses iman dan hidup kami, sehingga kami betul mempunyai iman yang teguh dan kokoh. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah mengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara, baru saja pada hari Sabtu yang lalu ada gempa bumi jam 3.15 yang berpusat di Malang dengan 6,7 skala Richter. Waktu itu kami sedang berdoa. Goncangan cukup keras. Sebagian orang itu mau lari saja. Tetapi karena masih berdoa koronka, maka tidak satu orang pun yang lari meninggalkan tempat, dan ternyata tidak jadi apa-apa. Walaupun di Malang hancur-hancuran. Nah, melalui hal ini kita perlu merefleksi. Kadang-kadang kita digoncang iman kita. Apakah kita lari atau kita tetap bertahan memegang Yesus, Sang Juru Selamat kita? Maka Nikodemus dalam dialog dengan Yesus sedang diuji imannya. Karena yang dia tahu bahwa dia beriman kepada Yahweh melalui hukum Taurat. Dan dia diberitahukan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang turun dari surga ke dunia dan akan kembali ke sana dengan caranya. Tentu Nikodemus belum paham tentang hal itu. Dia hanya berpikir tentang dunia ini, bahwa kita sebagai manusia harus berusaha untuk hidup baik. Hidup baik tidak cukup kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Hidup ini bukan hanya humaniora saja, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal rohani. Maka perlu kita menggali kehidupan rohani di dalam Yesus. Kita beruntung karena apa? Kita sudah mendapatkan banyak kesaksian. Sementara Nikodemus sebagai seorang yang pandai dan ahli dalam bidangnya di bidang agama Yahudi belum memahami tentang apa yang ditulis dalam kitab suci, bahwa suatu hari Yesus akan datang.
Dan Yesus sendiri berhadapan dengan Nikodemus. Sering kita juga berhadapan dengan Yesus, tetapi mata kita blank, tidak lihat. Kenapa? Kita hanya memikirkan apa yang kita pikir sendiri, bukan apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Musa terbuka mata hatinya ketika dia disuruh oleh Yahweh untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan. Maka dia berusaha sedemikian rupa sampai ngadu-adu otot dengan para Firaun. Tetapi kemudian dia menang. Maka ini juga merupakan satu proses dalam kehidupan kita. Kalau kita juga tidak ngotot dengan iman kita, kita mudah goncang dan goyah. Karena apa? Kata-kata orang, pengalaman-pengalaman orang. Karena itu mari kita menggali pengalaman diri kita yang berkaitan dengan iman kita. Sehingga dengan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan iman itu, maka iman itu akan tumbuh subur. Karena kita langsung menghadapi dan menerima pengalaman itu, dan dengan demikian kita boleh menghayatinya. Mari kita cari apa yang menjadi pengalaman iman melalui hal-hal kecil dalam hidup kita. Misalnya contoh doa kita minta orang tua sembuh, disembuhkan. Minta anak bisa sekolah, anak bisa sekolah. Kita berdoa untuk pekerjaan diberikan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita minta sayap, Tuhan tidak beri. Karena itu kalau kita minta dalam doa-doa kita yang wajar-wajar saja, itu sebuah mujizat dalam hidup kita. Mari saudaraku terkasih, kita menerjemahkan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalau kita bisa menghubungkannya, iman tumbuh, berkembang, dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Selamat pagi.